Topik firman Tuhan pada hari ini yaitu takut akan Tuhan. Takut dan gentar kepada Tuhan. Dari firman Tuhan dalam buku Filipi, yaitu Filipi pasal 2, mulai ayat 12 waktu itu, di mana dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Memang keselamatan anugerah. Kita menerima keselamatan bukan karena kebaikan kita. Kita selamat, kita lahir baru, dosa kita diampuni. Namun kita belum ke sorga. Kita masih di dunia ini. Kita masih bayi-bayi rohani. Tuhan menghendaki kita bertumbuh terus, bertambah-tambah dewasa sebagai anak-anak Tuhan, bertambah-tambah mengerti, menyambut maksud Tuhan, dan bertumbuh dalam karakter kita, hingga kita dibentuk menjadi bertambah-tambah seperti Yesus. Perjalanan rohani kita ini, ada musuh kita yaitu setan, yang tidak suka kita ini selamat. Oleh sebab itu dia akan menghalangi pertumbuhan rohani kita dengan memakai kehendak daging kita. Dalam perjalanan menuju hidup yang kekal sampai kepada panggilan Tuhan itu, saudara, masih banyak pergumulan, masih banyak perjuangan, masih banyak pertempuran, masih banyak doa yang disampaikan, masih banyak pelayanan yang harus dikerjakan. Inilah yang dimaksud Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu. Ini bahagian kita. Namun Tuhan memberikan kerinduan kepada kita untuk mengerjakan semua hal tersebut, dan kesanggupan juga kepada kita. Sepanjang kita mengaku kepada Tuhan dengan kekuatanku sendiri, aku tidak akan sanggup Tuhan. Aku butuh Roh Kudus menyanggup,kan aku Tuhan. Maka Roh Kudus akan kerjaan giatnya di dalam kita. Paulus berkata, aku menyiksa tubuhku, aku menguasai tubuhku sepenuhnya, aku mendisiplin tubuhku, supaya jangan aku yang sudah mengajar orang lain terbuang. Paulus sudah mengajar orang lain berbuat perkara yang besar kepada Tuhan, harus juga mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia menyangkal dirinya. Dia tidak mau dikuasai oleh tubuhnya, dia tidak mau dikuasai oleh dagingnya, dia tidak mau berjalan dalam kehendak daging karena itu membawa kepada maut. Dia berjalan dalam roh. Saya percaya penuh Paulus mengerti bagaimana berjalan dalam roh, karena dia menerangkan bagaimana seharusnya orang itu berjalan dalam roh. Dalam buku Galatia pasal 5, berjalanlah kamu dalam roh, niscaya kehendak daging tidak akan kamu genapkan, dia katakan. Oleh sebab itu Paulus menyangkal dirinya dan menguasai tubuhnya, supaya jangan aku yang sudah mengajar orang lain terbuang, dia katakan. Kalau Paulus bisa terbuang, hati-hati kita ini juga bisa terbuang. Karena buku Wahyu dikatakan, kepada barang siapa yang menang, banyak sekali janji-janji Tuhan. Barang siapa yang menang, dia akan makan daripada mana yang tersembunyi itu. Barang siapa yang menang, dia tidak akan mendapat bahaya apa-apa daripada kematian yang kedua. Barang siapa yang menang, dia akan berpakaian putih, dia katakan. Barang siapa yang menang, dia akan makan daripada pohon kehidupan, dan seterusnya dan seterusnya. Barang siapa yang menang, hati-hati, kalau ada yang menang ada yang kalah. Biarlah kita semua menang. Tuhan menghendaki kita semua menang, amin. Tapi untuk menang ini ada usaha, untuk menang ini ada pergumulan, untuk menang ini ada perlombaan, di mana kita diwajibkan membuang semua dosa-dosa, membuang semua beban-beban kedagingan, buangkan semua duniawi daripada hidup kita. Jangan terlalu banyak melihat dunia ini, itu membutakan mata rohani kita, membuat kita duniawi. Mari sangkal diri kita, maju dalam Tuhan untuk menang. Mata tertuju kepada Yesus, berlomba dengan tekun, amin saudara. Lalu saudara beroleh mahkota kehidupan, saudara beroleh mana yang tersembunyi, saudara makan daripada pohon kehidupan, saudara beroleh pakaian putih dan lain sebagainya. Banyak janji-janji Tuhan bagi mereka yang menang. Mereka yang menang, kita semua harus menang. Tuhan menentukan kita harus menang. Saudara, ingat bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir tapi tidak sampai ke tanah Kanaan. Ini sangat menyedihkan. Ini menjadi pelajaran bagi kita pada akhir zaman. Jangan sukakan perkara daging duniawi dosa. Jangan suka bersungut-sungut. Dan jangan
benar hidup suci dan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Takut dan gentar kepada Tuhan. Amin, saudara. Biarlah roh takut akan Tuhan berlaku bagi kita semua. Saudara, takut akan Tuhan berarti hormat kepada Tuhan. Ya, tiap kali kita berdoa dengan hormat. Tiap kali kita memuji menyembah Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan dengan hormat kepada Tuhan. Jangan asal-asalan. Tuhan tidak akan datang dalam pujian penyembahan yang seperti ini. Tiap kali kita bersorak-sorai atau celebration, nyanyi buat Tuhan, kita lakukan dengan hormat kepada Tuhan. Kita menghargakan Tuhan. Saudara, itulah artinya takut akan Tuhan. Dengan sendirinya kita akan mematuhi Tuhan kalau kita takut akan Tuhan. Dan kita menolak dosa. Oleh sebab itu roh takut akan Tuhan sangat penting dalam sidang Tuhan. Karena ini akan menurunkan berkat yang luar biasa bagi sidang Tuhan. Dan bagi anak-anak Tuhan. Bagi keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan akan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya juga takut akan Tuhan. Dan berkat takut akan Tuhan luar biasa. Takut akan Tuhan berarti kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, intim dengan Tuhan. Tetapi juga kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang menghakimi dengan adil. Apakah Dia menghakimi dengan adil? Karena Tuhan tidak suka dosa. Dia akan menghukum dosa. Oleh sebab itu kita perlu taat kepada Tuhan dan berjalan dalam kesucian. Inilah dia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Hormat. Memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan hadir. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, hormat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, merindukan Tuhan, menghargakan Tuhan, dan mentaati Tuhan, maka Tuhan akan hadir dalam tiap-tiap pujian dan penyembahan kita. Dan di mana Tuhan hadir, kuasanya juga hadir. Dan kita boleh mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup kita.